Ini periode keempat loh Pak. Periode keempat di mana periode ini adalah kaki tangan Dajjal berkuasa penuh. Media-media berpihak untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Luar biasa kaum muslimin. Sudahlah, saya rasa betul kata Nabi, di akhir zaman umatku akan terpisah menjadi dua kelompok besar. Fustatun nifaq la imana fih. Fustat, kelompok kemunafikan yang tidak ada sedikit pun keimanannya. Jadi kita nanti di akhir zaman ini milih ke kelompok mana? Yang rajin-rajin ke masjid mulai dicurigai. Tapi yang ke diskotek, udah zamannya, nggak apa-apa. Ini hak azazi dia. Bener-bener. Makanya menggenggam iman di akhir zaman seperti menggenggam batu bara yang menyala. Berislam benar-benar di akhir zaman ini menjadi ghuraba, orang-orang asing dan aneh. Khair insyaallah. Siapa yang mau istiqomah, dialah yang mukmin itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu di antara materi pengajian yang langka dibedah di publik, di TV, di radio, di koran, salah satu yang paling langka dibedah itu Pak, tentang sifat-sifat munafik. Sehingga akhirnya kaum muslimin umat Nabi Muhammad enggak waspada. Padahal ini adalah sifat munafik, ini sifat munafik, ini sifat munafik. Tahu nggak Bapak? Ini sifat pernah saya bahas hampir beberapa bulan di kota saya di Payakumbuh Pak. Banyak yang kesenggol Pak, banyak yang kena, banyak sekali yang kena. Ini yang menjadikan para ulama dan dai takut menguraikan tentang sifat-sifat munafik. Padahal wajib disampaikan. Saran saya sampaikan, tapi jangan singgung nama orang. Sampaikan sifat munafik dalam ukuran gini, dan jangan tunjuk orangnya. Lihat tuh si fulan, itu nggak boleh. Kecuali kalau fulannya udah mati dan mereka adalah cerita dalam sejarah, seperti Abdullah bin Ubay, kan jelas kan, yang memang gembong-gembong munafik ya ceritakan. Kalau orang yang masih hidup sekarang diceritakan, sementara dia punya fans, akan terjadi kegaduhan dan terjadi perang. Nah kaum muslimin, saran saya kepada dai dan ulama, sampaikanlah, sampaikan tanpa menyebutkan nama orangnya, ya. Sedangkan Nabi sampai beliau meninggal pun nama orangnya nggak disebutkan, tetap dirahasiakan dalam secari kertas wasiat. Saking hati-hatinya Nabi Muhammad SAW, jangan sampai terjadi kegaduhan publik karena ada nama-nama tokoh-tokohnya yang disebut secara vulgar. Kecuali sekali lagi sepakat ulama mengatakan fulan munafik. Masalahnya kaum muslimin, kita tidak boleh sembarang menuding-nuding orang. Si anu munafik, si anu munafik. Masalahnya konsekuensi hukumnya berat. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengumpulkan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Lebih daripada 32 sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Apabila sifat-sifat ini ada, yang boleh mengumumkan kemunafikannya tidak boleh individu, tapi harus atas nama ulama yang bersepakat bahwa si fulan munafik haqqan. Dan ini siapa yang akan memikul tanggung jawab ini sekarang? Tidak ada. Oleh karena itu kaum muslimin, cukup kita mempelajari sifat-sifat mereka, lalu awasi diri dan jangan sibuk nyenterin orang lain. Semua yang dipelajari dari sifat-sifat orang munafik, periksa diri masing-masing. Jadi sekali lagi kaum muslimin, rasionalisasi tadi seolah-olah ini benar, padahal ini tidak benar. Ini akhir zaman Pak. Orang jujur dianggap dia pendusta, orang amanah dianggap dia khianat. Semuanya serba dibalik sekarang Pak. Kebenaran dia akan dipolitisir sedemikian rupa sehingga kebenaran seolah itu yang salah. Tolong hargai orang yang tidak berpuasa. Minoritas yang nggak puasa itu tolong dihargai. Yang benar dianggap seperti penjahat, sementara penjahat diangkat menjadi pahlawan. Zaman fitnah. Kalau Bapak dengarkan kajian akhir zaman dari saya, ini periode keempat loh Pak. Periode keempat di mana periode ini adalah kaki tangan Dajjal berkuasa penuh. Media-media berpihak untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Luar biasa kaum muslimin. Sudahlah, saya rasa betul kata Nabi, di akhir zaman umatku akan terpisah menjadi dua kelompok besar. Fustatun nifaq la imana fih. Fustat, kelompok kemunafikan yang tidak ada sedikit pun keimanannya. Jadi kita nanti di akhir zaman ini milih ke kelompok mana? Saya yakin nurani dan hati insting Bapak Ibu sekarang ini hidup, mengetahui ini benar adalah benar, ini salah adalah salah. Dan Bapak mau pilih pihak kemana? Kalau pihak ke sini bagaikan menggenggam batu bara yang menyala bersama orang-orang beriman yang tidak ada kemunafikan. Sementara berpihak kemana? Coba Pak, masukkan anaknya ke tahfiz Quran, ciri-ciri teroris. Masukkan anaknya ke tahfizul Quran, ciri-ciri keluarga teroris. Apabila wanita
sudah mulai pakai jilbab yang syar'i yang dalam, awas, ciri-ciri teroris sudah mulai ada. Jenggotan, teroris. Sementara yang tatoan, gaul. Ini udah kebalik loh Pak. Anak yang hafiz Quran mulai dicurigai nih. Siapa-siapa yang hafiz Quran ini kan kebalik Pak. Nggak mau makan riba, ciri khas keluarga fundamentalis. Semuanya sudah luar biasa. Yang rajin-rajin ke masjid mulai dicurigai nih. Tapi yang ke diskotik, udah zamannya, nggak apa-apa. Ini hak azazi dia. Bener-bener. Makanya menggenggam iman di akhir zaman seperti menggenggam batu bara yang menyala. Berislam benar-benar di akhir zaman ini menjadi ghuraba, orang-orang asing dan aneh. Siapa yang mau istiqomah, dialah yang mukmin itu. Siapa yang maunya menyelamatkan diri, yang penting kata orang begini dan saya selamat dari kata-kata orang, dia menjadi munafik. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Tinggal melindungi diri masing-masing, memprotek diri masing-masing, hatta la nakuna wahidan minan nifaq. Ada kuncinya Pak, Ibu. Mau tahu kunci supaya nggak munafik seumur hidup? Mau tahu kuncinya? Nabi kasih syarat, gampang. Kata Nabi, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam. Jangan pernah telat takbiratul ihramnya. Ketika imam Allahu Akbar, kita sudah bersama Allahu Akbar. Selama 40 hari 40 malam, dari subuh sampai isya kita jaga, dijamin dia lepas dari 2 perkara kata Nabi. Pertama, Allah akan lepaskan dia dari kemunafikan sampai dia mati. Masya Allah ya. Yang kedua, dia dijamin lepas dari api neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi startnya jaga saja sholat 5 waktu berjamaah di masjid bersamaan dengan takbiratul ihramnya sang imam. Ustadz, kalau begitu dia habis itu menunda sholat gimana? Nggak akan terjadi. Karena sifat itu tidak akan ada lagi pada dia. Sudah dibuang oleh Allah. Dia rindu untuk mengejar berjamaah terus. Itu hadiah berikutnya dari Allah SWT. Dia rindu tahajud, dia rindu Al-Quran, dia rindu. Jadi Pak, komitmenlah dengan sholat berjamaah 5 waktu di masjid bareng dengan takbiratul ihramnya imam. Simple nggak? Mudah nggak kira-kira? Jangan bilang susah. Kalau dibilang insya Allah kami bertekad, nggak susah. Tapi kalau dibilang susah, ya jadi susah Pak. Bismillah, bismillah, bismillah. Kita sangat bertekad untuk menjadi orang yang selamat dari kemunafikan. Demikianlah dari saya pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.